Terpujilah Sang Bhagawa, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, para pemirsa Parimurna Budi, Temanggung TV, kali ini berjumpa dengan saya, Weni, salah satu penyuluh agama Buddha dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, yang pada kesempatan kali ini akan sedikit sharing, sedikit bercerita dengan para pemirsa Paripurna Budi TV Temanggung. Bapak Ibu, para pemirsa, kita sebagai warga negara Indonesia hidup dan menjadi warga negara Indonesia merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Bagaimana tidak? Indonesia merupakan sebuah bangsa yang besar, sebuah negara yang sangat luar biasa, dengan berbagai suku, berbagai tradisi, berbagai pulau, bahkan ribuan, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kita tentunya patut berbangga dengan berbagai ribuan suku bangsa yang menunjukkan bahwa Indonesia ini merupakan sebuah negara yang besar, negara yang sangat kaya raya. Sekali lagi, tentu kita patut berbangga kita menjadi warga negara Indonesia. Bapak Ibu, para pemirsa Paripurna Budi, lebih kecil lagi kita hidup di Kabupaten Temanggung, sebuah kota kecil di tengah-tengah Pulau Jawa yang berada di Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan sebuah kabupaten yang berada di lereng Sindoro dan Sumbing. Sebuah kota yang sangat sejuk, sangat indah, dengan slogannya Temanggung Bersenyum. Temanggung ini merupakan sebuah kota atau kabupaten yang memiliki komoditas yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah tembakau yang terkenal dan juga kopi yang terkenal sampai mancanegara. Selain itu, para pemirsa Paripurna Budi, Temanggung merupakan sebuah kota yang menjadi miniatur Indonesia. Temanggung menjadi Indonesia kecilnya di Jawa Tengah. Mengapa demikian? Di Temanggung kita dapat melihat berbagai adat, berbagai tradisi yang berkembang bersama kehidupan di masyarakat. Selain itu, Bapak Ibu, di Temanggung juga berkembang agama-agama yang diakui dan sah secara hukum di Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Bahkan juga berada di beberapa daerah di Kabupaten Temanggung terdapat ajaran-ajaran kearifan lokal seperti Sabto Darmo dan lain-lain. Nah, tentu kita juga patut berbangga sebagai warga Kabupaten Temanggung dengan kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Temanggung. Namun Bapak Ibu, kita juga tidak boleh lengah. Kenapa? Dari berbagai perbedaan, dari berbagai kekayaan yang kita miliki, kita pasti mempunyai sebuah perbedaan-perbedaan. Dari adat, tradisi, bahasa, dari suku-suku itu sudah berbeda-beda. Dari berbagai agama pun juga berbeda-beda. Apakah kita menyadari bahwa keindahan, keberagaman ini menjadi ancaman yang serius jika kita sebagai warga negara tidak mengedepankan rasa toleransi? Bapak Ibu, sering kita lihat
hal yang paling kita takuti adalah perbedaan pendapat tentang perbedaan agama. Masih kita temui penolakan-penolakan di mana-mana, penolakan pembangunan tempat ibadah, penolakan kegiatan beribadah, itu masih kita lihat. Dan itu masih menjadi salah satu hal yang menakutkan di Indonesia ini. Apakah kita akan diam saja Bapak Ibu dengan permasalahan-permasalahan yang ada? Apakah keindahan, kemudian kekayaan Indonesia ini akan sirna, akan hancur dengan ego-ego masing-masing yang menyatakan bahwa saya adalah yang paling benar, kalian tidak benar. Apakah kita akan terus seperti itu? Kini saatnya Bapak Ibu, kita kembali menggaungkan bahwa perbedaan ini adalah sebuah keindahan, bahwa perbedaan ini adalah sebuah kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, yang belum tentu bangsa lain dapat menyatukan perbedaan-perbedaan ini menjadi satu. Terus bagaimana caranya untuk menjadikan perbedaan ini menjadi sebuah kekayaan yang luar biasa? Tentu tidak lain dan tidak bukan satu kata, adalah toleransi. Apakah Bapak Ibu para pemirsa Paripurna Budi sudah menerapkan toleransi itu dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita? Apakah kita sudah menerapkan toleransi itu dalam perbedaan-perbedaan yang ada? Tentu, toleransi ini harus kita kembangkan. Jangan sampai toleransi kita lupakan dan kehancuran Indonesia akan terjadi karena kita tidak menjalankan toleransi. Bapak Ibu para pemirsa Paripurna Budi, kita akan lanjutkan bagaimana kita menjalankan toleransi secara agama Buddha dengan pengembangan Brahma Wihara di segmen selanjutnya. Jangan lewatkan segmen selanjutnya di Paripurna Budi. Baik, para pemirsa Paripurna Budi, kembali lagi kita di segmen kedua di program acara Paripurna Budi Temanggung TV. Nah, dari segmen yang pertama kita bahas tentang perbedaan-perbedaan suku agama yang ada di Indonesia, yang apabila itu tidak kita maknai, tidak kita sadari akan menjadikan kehancuran. Kehancuran itu tidak akan terjadi Bapak Ibu jika kita mengedepankan toleransi. Terutama toleransi antar umat beragama. Toleransi ini adalah sikap saling menghormati, saling menghargai, hidup berdampingan antar individu, antar kelompok dengan adanya perbedaan-perbedaan yang ada. Bapak Ibu, pemirsa Paripurna Budi, kita akan membahas tentang menjaga toleransi dengan pengembangan Brahma Wihara. Dalam agama Buddha ditekankan ada 4 sifat luhur yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama yang kita sebut dengan Brahma Wihara. Apakah ini dapat memperkecil untuk gesekan-gesekan yang ada? Mari kita simak atau kita bersama-sama belajar tentang Brahma Wihara. Brahma Wihara ada 4 sifat luhur dari Guru Agung Buddha Gautama. Yang pertama, metta atau cinta kasih. Bapak Ibu, ketika kita memiliki cinta kasih, kita pasti tidak akan mempunyai sebuah kebencian. Lawan dari cinta kasih adalah kebencian.
Ketika kita mempunyai cinta kasih yang banyak, tentu saja kita tidak akan membenci sesama makhluk. Karena dalam agama Buddha, cinta kasih ini adalah universal. Tidak terbatas hanya kepada sesama agama, sesama manusia, tetapi lebih luas kepada semua makhluk. Ketika kita mengembangkan cinta kasih ini, Bapak Ibu, tentu kita juga akan menghormati perbedaan. Karena dalam cinta kasih ini tidak hanya manusia, tetapi juga hewan, alam-alam yang tak terlihat, makhluk-makhluk yang tak terlihat, kita wajib untuk memberikan cinta kasih. Apalagi kepada sesama manusia yang hanya berbeda pendapat, berbeda agama. Apakah kita layak? Apakah kita patut untuk memberikan itu kebencian? Kita layaknya memberikan cinta kasih kepada semua makhluk. Pada semua makhluk, pada semua manusia, meskipun berbeda pendapat, berbeda suku, berbeda ras, dan berbeda agama. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, sifat luhur dari Buddha Gautama adalah karuna atau kasih sayang. Kasih sayang ini perasaan cinta, perhatian terhadap sesama. Sedikit berbeda dengan cinta kasih. Kasih sayang ini memberikan perhatian kepada semua makhluk, kepada orang-orang. Apabila ketika kita bertemu dengan seseorang, kita berdampingan, berkehidupan di masyarakat, tentu memberikan kasih sayang kepada semua orang itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ketika kita memiliki kasih sayang ini, kita juga akan memberikan kasih sayang kepada semua orang, terutama kepada pemeluk agama. Ketika orang lain menjalankan kegiatan beribadah yang tidak sama dengan kita tidak akan mempermasalahkannya. Kita mengasihi mereka karena itu adalah perbedaan dari agama kita dengan agama orang lain yang mereka yakini. Dan tentu agama yang mereka yakini juga tidak buruk. Meskipun kita berbeda ajaran, tetapi sama-sama semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Tentu wajib kita sebagai umat manusia untuk memberikan kasih sayang kepada semua orang, meskipun itu berbeda agama. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah mudita. Mudita ini berarti simpati, kepedulian terhadap orang lain. Ketika kita mempunyai rasa peduli, kita mempunyai rasa kepedulian kepada sesama manusia, kepada semua makhluk. Kita peduli dengan agama-agama orang lain, dengan ajaran orang lain. Kita memberikan kesempatan para pemeluk agama untuk menjalankan kehidupan beragama, beribadah mereka sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing tanpa kita ganggu, tanpa kita larang. Karena itu adalah hak mereka sebagai warga negara untuk memeluk keyakinan dan agamanya masing-masing. Dan yang keempat, Bapak Ibu, adalah UPK atau keseimbangan batin. Nah, keseimbangan batin ini adalah kondisi mental di mana kita mempunyai mental yang stabil. Kita mempunyai batin yang tenang menghadapi sebuah perbedaan-perbedaan. Ketika kita mempunyai batin yang tenang, mental yang stabil, tentu ketika dalam kehidupan bermasyarakat banyak kita temukan perbedaan-perbedaan, kita tidak akan mempermasalahkan perbedaan-perbedaan itu. Karena yang terpenting sebagai warga negara, sebagai pemeluk agama adalah kualitas batin kita. Ketika kita memperdalam ilmu agama kita, tentu kita akan menambah kualitas batin kita. Kita akan menghargai perbedaan-perbedaan
yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, 4 ajaran ini atau Brahma Wihara ini tentu sangat baik kita lakukan untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita akan lanjut di segmen yang selanjutnya. Mari kita tunggu dan kita simak yang akan lewat berikut ini. Baik, para pemirsa Paripurna Budi, kita kembali lagi di segmen selanjutnya. Tadi kita membahas tentang Brahma Wihara atau 4 sifat luhur Guru Agung Buddha Gautama. Jika kita memahami dan kita dapat mengembangkan 4 sifat luhur ini, metta, karuna, mudita, upeka, tentu toleransi bukanlah hal yang sulit. Toleransi akan terjadi ketika dalam batin kita, dalam diri kita mengembangkan cinta kasih, kasih sayang, simpati, dan keseimbangan batin. Toleransi bukan dari siapa-siapa, tetapi toleransi dari dalam diri kita. Ketika kita mampu menerima perbedaan, ketika kita mampu menyadari bahwa perbedaan itu adalah sebuah kekayaan yang luar biasa, tentu kita akan dapat mempraktikkan toleransi di tengah masyarakat yang luar biasa beragam ini. Jika batin sudah berdamai dengan perbedaan, kemudian mengembangkan 4 sifat luhur itu, secara otomatis toleransi pasti akan muncul dalam diri kita dan menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, para pemirsa Paripurna Budi, ada satu ajaran yang sangat khas dari Guru Agung Buddha Gautama. Ini bisa menjadi slogan bagi umat Buddha karena doa ini sering dilakukan, sering dilafalkan. Apakah itu? Sabe sata bawantu sukitata, yang artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dari petikan kata tersebut, semoga semua makhluk berbahagia. Kita ulangi, semua makhluk. Ketika kita berbicara dengan semoga semua makhluk hidup berbahagia, perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini, perbedaan yang ada di masyarakat ini tentu bukanlah menjadi masalah. Ketika kita mengedepankan cinta kasih kepada semua makhluk, cinta kasih yang universal, perbedaan agama, suku, adat, tradisi, pendapat tidak menjadi masalah lagi. Mari Bapak Ibu, kita sebagai warga negara Indonesia terus mengembangkan cinta kasih Brahma Wihara dalam batin kita masing-masing. Apakah ajaran ini hanya untuk agama Buddha? Tentu tidak. Ajaran ini sangat relevan jika kita praktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sangat relevan jika ajaran ini kita praktekkan untuk semua masyarakat. Tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan budaya. Karena semoga semua makhluk hidup berbahagia. Cinta kasih ini akan sangat baik jika kita praktekkan dalam batin kita masing-masing untuk berkehidupan, berbangsa, dan bermasyarakat. Sekali lagi, toleransi bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam diri kita masing-masing.
untuk mewujudkan Indonesia yang luar biasa. Di tengah perbedaan ini, mari toleransi harus kita kedepankan. Jika perlu, kita praktekkan 4 sifat luhur dari Guru Agung Buddha Gautama tadi. Cinta kasih, kasih sayang, kemudian mudita atau simpati, dan UPK, keseimbangan batin. Inilah Bapak Ibu, para pemirsa, para paripurna budi, cara menjaga toleransi dengan mengembangkan Brahma Wihara. Jangan lewatkan dan saksikan terus program Paripurna Budi di segmen-segmen atau episode selanjutnya. Sotyotu Namo Buddhaya.